Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Masih melanjutkan membaca kitab Salasatul Usul dengan melihat penjelasan dari beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Setelah penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita akan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan di antara macam-macam ibadah yang harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita adalah seperti al-Islam wal iman wal ihsan. Wa minhu, dan di antaranya pula adalah ad-du'a'u, doa, khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, adzabhu menyembelih, nazar, dan selain hal itu dari macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala kembali menekankan kulluha lillahi ta'ala, semua itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua peribadatan yang dilakukan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lainnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang memalingkan dari perkara ibadah tersebut sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia telah melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 117. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala itu adalah ibadah. Jadi beliau di sini menyebutkan di antara macam-macam ibadah dari doa, khauf, roja, dan seterusnya. Lalu beliau melanjutkan menyebutkan dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa itu semuanya adalah bentuk beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu? Beliau Syekh Utsaimin hafizahullah menjelaskan, li'annahu idza lam yakum dalilun, karena kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu ibadah, fa innahu la yuta'abbadullahu azza wa jalla bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi dengannya. Tidak diibadahi dengannya. Sehingga apapun bentuk ibadah yang kita lakukan harus berlandasan dengan dalil. Karena kalau jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita kerjakan, yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuta'abbadullahu azza wa jalla bih, Allah tidak diibadahi dengan hal tersebut, dengan sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah dalil berkaitan dengan doa.
Dalil berkaitan dengan doa. Dan yang disebutkan adalah surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu ya mengatakan, ud'uni, beribadahlah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya ya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam dakhilin, ya maka dia akan masuk neraka dengan keadaan terhina. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut doa sebagai ibadah. Apa itu doa? Doa, kata beliau, Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan, doa secara syar'i memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna am, yang kedua makna khas. Doa dengan makna yang umum adalah imtithalu khitabis syar'i, merealisasikan pesan syar'i disertai dengan rasa cinta dan ketundukan. Maka doa dengan makna yang umum mencakup semua macam ibadah. Semacam ibadah. Karena lafaz doa jika dimutlakan maka maksudnya adalah ibadah secara umum. Dan inilah yang disebut dengan doaul ibadah. Ya, doaul ibadah. Jadi doa dengan makna yang umum ini yang dimaksud dengannya adalah doaul ibadah, doa ibadah. Nah, sehingga salat adalah doa, zakat adalah doa, haji adalah doa, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Ya, makna doa yang pertama adalah makna secara umum, yaitu melaksanakan semua pesan syar'i disertai rasa cinta dan ketundukan, dan ini mencakup semua macam ibadah. Yang kedua adalah doa dengan makna yang khusus, artinya adalah talabul abdi min rabbih husula ma yanfa'uhu wa dawamahu. Ya, seorang hamba meminta dari Rabbnya husula, mendapatkan sesuatu yang memberinya manfaat, atau langgengnya sesuatu yang memberinya manfaat, atau daf'a ma yadur, seorang hamba meminta dari Rabbnya supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, menolakkan dari dirinya sesuatu yang memberinya madarat, atau mengangkat sesuatu yang memberinya madarat. Wa yusamma doa al-masalah, dan ini yang biasa diistilahkan dengan doaul masalah. Ya, doaul masalah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengangkat tangan, dan kita minta supaya Allah ya memberikan apa yang kita inginkan, ya menghindarkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan, ya, yang memudaratkan kita. Itulah doaul masalah. Dan ini makna doa secara khusus. Kemudian bentuk ibadah yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah khauf. Adalah khauf, dan khauf adalah ibadah. Ya, tadi surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ya bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi khauf ibadah. Apa itu khauf? Khauf secara syar'i adalah firarul qalbi ilallahi dur'an wa faza'a. Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takut, ya, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah roja. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa roja adalah ibadah adalah
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menginginkan berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa itu roja? Roja secara syar'i adalah amal abdi, harapan seorang hamba kepada Rabb-Nya di dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma'abadil juhdi, dengan mengerahkan usaha, wa husni tawakkul, dan bagusnya tawakal. Itu roja. Itu makna roja. Harapan seorang hamba kepada Rabb-Nya di dalam mendapatkan apa yang dia inginkan, disertai mengerahkan usaha dan bagusnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang keempat adalah at-tawakkul, tawakal. Tawakal adalah ibadah, dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Dan Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Tawakal secara syar'i adalah izharul abdi ajzahu lillah. Seorang hamba menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan bahwa dirinya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa timaduhu alaihi, dan dia amat sangat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba menampakkan kelemahan dirinya kepada Allah dan bentuk penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Syekh Utsaimin memberikan satu faedah Lau qila fi haqiqati tawakkul, kalau dikatakan aina badul asbab, di mana mengerahkan sebab dalam tawakal? Kenapa tidak disebutkan dalam pengertian tawakal harus mengerahkan sebab-sebab? Kenapa tidak dikatakan izharul abdi ajzahu lillah, seorang menampakkan kelemahannya dirinya kepada Allah, penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan sebab-sebab untuk sampai kepadanya? Maka kata beliau, jawabnya adalah li'anna badal asbab syartun litawakkul. Mengerahkan sebab-sebab usaha itu adalah syarat tawakal. Syarat tawakal, dan syarat itu tidak disebutkan dalam pengertian. Tidak disebutkan dalam pengertian. Sebagaimana wudu adalah syarat salat. Wudu adalah syarat salat. Dalam pengertian salat, wudu tidak disebutkan. Para ulama ketika menyebutkan salat adalah apa? Ibadah yang di dalamnya ada ucapan, perbuatan, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu ibadah. Syarat-syaratnya ada wudu, ada menutup aurat, tidak disebutkan di situ. Sama. Mengerahkan sebab usaha, itu adalah syarat tawakal. Syarat tawakal. Seseorang itu tawakalnya dikatakan benar kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Mengerahkan sebab. Dan karena dia syarat, maka tidak disebutkan dalam pengertian oleh beliau hafidhahullah ta'ala. Jadi intinya tawakal adalah seorang hamba menampakkan kelemahan dirinya, penyandaran dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah mengerahkan sebab. Ini adalah salah satu bentuk syarat dari tawakal. Kemudian ibadah yang kelima yang disebutkan oleh beliau adalah rohbah. Yang keenam rohbah, yang ketujuh khasyah.
khusyuk, khusyuk. Raghbah dan khusyuk. Ya. 3 hal ini disebutkan sekaligus karena dalil yang digunakan oleh penulis sama, surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahban wa kanu lana khashiyin. Apa itu raghbah? Raghbah secara syar'i adalah iradatu mardatillahi fil wusuli ilal maqsud mahabbatan lahu wa raja'a. Apa iradah? Keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan. Mahabbatan lahu wa rajan, karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu raghbah. Jadi di dalam kita proses mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu di sana ada harapan untuk mendapatkan ridha Allah, keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah raghbah. Itu adalah raghbah. Adapun rahbah adalah firarul qalbi, larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dur'an wa faza, karena rasa takut, ya, menginginkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'amali ma yurdih, dengan mengerjakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala, hati lari kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu raghbah. Adapun khusyuk adalah firarul qalbi, larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena rasa takut, rasa mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'al khudu'iyah, disertai rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang ke-8 adalah khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah adalah larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, ma'al ilmi bihi, disertai ilmu, ya, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa bi amrih, dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Ya. Jadi lari kepada Allah Subhanahu wa taala, hati lari kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah, tapi di sana ada al-ilmu bihi, bentuk pengenalan, bentuk ilmu, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan perintahnya. Ibadah yang ke-9 adalah inabah. Dalilnya wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Apa itu inabah? Inabah secara syar'i adalah ruju'ul qalbi, kembalinya hati kepada Allah, mahabbatan wa khaufan wa raja'an, karena atau disertai rasa cinta, khauf dan roja. Kembalinya hati kepada Allah, ya, mahabbatan wa khaufan wa raja'an, ya, yang di dalamnya terdapat rasa cinta, khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang ke-10 adalah al-isti'anah. Dalilnya surat Al-Fatihah, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, ya, sabda Rasul kepada Ibnu Abbas, apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu isti'anah? Isti'anah adalah talabul aun, meminta aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala fil wusuli ilal maqsud, di dalam mendapatkan sampainya kepada yang diinginkan, yang dituju, yang dimaksud.
Ya, talabul aun. Musa'adah, pertolongan. Kemudian ibadah yang ke-10, ibadah yang ke-11 adalah al-isti'adzah, isti'adzah. Dalilnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah talabul audz. Ya. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala inda wurudil mukhawif, ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuatnya khawatir. Nah, kemudian ibadah yang ke-12 adalah istighatsah. Adalah istighatsah. Dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat ke-9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, jika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah akan mengijabahi kalian. Istighatsah secara syar'i adalah talabul ghauts. Apa itu ghauts? Musa'adah fi syiddah. Bantuan ketika waktu genting. Ya, mencari ghauts, mencari bantuan ketika genting dari Allah Subhanahu wa taala inda wurudid darar, ketika ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Nah, itu perbedaan antara isti'adzah sama istighatsah ya. Kemudian ibadah yang ke-13 adalah adzabhu, menyembelih. Ya, dalilnya surah Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah, inna sholati, sungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, rabb semesta alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyembelih secara syar'i adalah qat'ul hulqum, memotong kerongkongan, wal mari, dan tenggorokan dari binatang ternak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ala sifatin ma'lumatin, dengan cara yang telah maklumah di dalam syariat, cara yang telah disebutkan di dalam syariat. Nah, itu pengertian dzabah, jadi memotong hulqum, kerongkongan, begitu juga tenggorokan, ya, binatang ternak. Binatang ternak di sini yang dimaksud adalah ya kambing, sapi, ya kemudian onta, ya. Begitu juga dikiaskan kepada sapi yaitu kerbau. Ya, jadi memotong hulqum, memotong kerongkongan, tenggorokan dari kambing, sapi, ya kerbau, onta, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang maklum, cara yang telah diajarkan di dalam syariat. Itu makna dzabah secara syar'i. Ya, makna dzabah secara syar'i. Lalu di sini beliau memberikan keterangan ya. Ada pengikat di sana tadi, bahimatul an'am. Ya, binatang ternak yang tadi kita sebutkan. Ya. Karena al-madbuha al-mutaqarrab bihi fi syar'i. Karena madbuh, sesuatu yang disembelih yang mendekatkan diri kepada, yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, itu adalah binatang ternak. Ya, binatang ternak. Ya, artinya menyembelih yang secara zat menyembelihnya itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang disembelih adalah binatang ternak. Kalau yang disembelih adalah kambing atau sapi atau kerbau atau unta. Ya, atau unta. Adapun kalau yang disembelih itu selain hal itu,
selain hal itu, misalnya ayam, ya kemudian misalnya bebek dan seterusnya, maka bentuk nyembelih secara zatnya itu sesuatu yang la yutaqarrabu bihi ilallah, ya, bukan sesuatu yang bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zat nyembelihnya. Terus bentuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari sisi yang lain, dari dagingnya, ya, dari dagingnya disedekahkan, ya, dimakan untuk niat untuk ibadah dan seterusnya. Adapun kalau zat menyembelihnya, ya zat menyembelihnya tidak, ya zat menyembelihnya tidak. Akan tetapi kalau ada orang yang menyembelih, meskipun yang disembelih itu bukan binatang ternak yang telah kita sebutkan tadi, maksudnya ya menyembelih ayam, menyembelih bebek, menyembelih angsa, ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa dia dihukumi kesyirikan? Li'iradatihi at-taqarrub, karena ada niat untuk taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang secara syar'i itu tidak disebut menyembelih yang yutaqarrab bihi ilallah, yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menyembelih ayam dan seterusnya. Tapi ketika itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dihukumi kufur, dihukumi melakukan perbuatan kufur, karena di sana ada bentuk pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ad-Dar'i dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Tauhid, menyebutkan satu hadis, ya, di mana dalam hadis tersebut ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Menyembelih lalat atau membunuh lalat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada berhala, kemudian meninggal, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau ada orang membunuh lalat, menyembelih lalat misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak diterima. Bentuk penyembelihannya itu tidak disebut ibadah secara zatnya. Tapi karena ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi melakukan kekufuran, melakukan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibadah yang ke-14 adalah an-nadhru, nazar. Dalilnya surah Al-Insan ayat ke-7. Apa itu nazar? Nazar memiliki dua makna. Yang pertama makna am, yang kedua makna khas. Nazar dengan makna yang am adalah ilzamul abdi nafsahu. Seorang hamba mengharuskan, mewajibkan dirinya untuk melakukan pesan syar'i, untuk merealisasikan pesan-pesan syar'i Al-Quran dan Sunnah. Ai iltizam bidinil Islam, yaitu berusaha mengharuskan dirinya untuk berpegang teguh dengan agama Islam secara umum. Ini nazar dengan makna yang am. Adapun nazar dengan makna yang khusus adalah seorang hamba mewajibkan dirinya untuk melakukan satu perbuatan sunnah tertentu, ghairu mu'allaq, yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu perbuatan sunnah tertentu, tidak dikaitkan dengan apapun, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa hadzal haddus syar'i, dan ini adalah batasan syar'i dalam masalah nazar dengan makna yang khusus. Sehingga nazar itu disebut ibadah, nazar ibadah, kalau
sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pengertian. Ya, dalam pengertian. Baik. Jadi yang diharuskan untuk dilakukan, yang ibadah yang dia wajibkan kepada dirinya, kepada diri hamba tersebut, itu harus perbuatan sunnah. Ya, harus perbuatan sunnah. Kemudian yang kedua adalah semua ayat, harus jelas, tertentu. Ya, harus jelas. Kemudian yang ketiga ghairu mu'allaq, tidak dikaitkan. Ya, dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya kalau dikaitkan dengan sesuatu, maka nadarnya bukan nadar. Ya, nadarnya tidak sesuai dengan batasan syar'i yang diinginkan. Misalnya kalau saya sembuh, maka saya akan puasa Senin Kamis, ya, 1 bulan. Ya. Berarti dia mewajibkan perbuatan sunnah, jelas Senin Kamis, tapi mu'allaq, dikaitkan dengan sembuhnya dirinya. Kalau saya bisa lulus dalam ujian ini, ujian tertentu, maka saya akan melakukan sholat sunnah ini, dan seterusnya. Maka ini bukan nadar yang sesuai dengan batasan syar'i yang ada. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan nadar yang seperti itu, ya, layak tibikir, tidak mendatangkan kebaikan, bahkan seringnya keluar atau hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Orang yang mengatakan kalau saya sembuh saya akan sedekah, berarti biasanya dia tidak sedekah. Ya. Orang yang mengatakan kalau saya sembuh saya akan puasa Senin Kamis, berarti biasanya tidak puasa Senin Kamis. Kalau dia biasa sedekah, biasa puasa Senin Kamis, tentu tidak akan muncul hal seperti itu. Intinya nadar dengan makna yang khas adalah tadi seorang hamba mewajibkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala perbuatan sunnah tertentu dan ghairu mu'allaq, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Ya, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh misalnya saya nadar, saya mewajibkan diri saya nanti malam saya mau sholat tahajud. Titik, habis itu. Saya nadar, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk Allah, ya, pekan besok saya akan puasa Senin Kamis. Itu nadar yang yutaqarrab bihi ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, 14 macam ibadah, dan semua itu kullu halillah, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memberikan sesuatu dari, ya, perkara ibadah-ibadah tadi li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka fa huwa musyrikun kafirun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu taufiq wal afiyah wassalamah wa barakallahu fiikum.